Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Intan Aulia, lalu Tri Agustina dan Widayati akan menjelaskan mengenai perbandingan, baik itu perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Apabila mungkin dalam keadaan sakit, semoga segera cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya jangan lupa kepada teman-teman semuanya untuk absensi di e-learning. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, jangan lupa disiapkan terlebih dahulu peralatannya untuk mencatat dan menjawab pertanyaan, antara lain buku, pensil, pulpen, penggaris, dan sejenisnya. Saya tunggu. Sudah? Oke, kalau sudah disiapkan peralatannya, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran kali ini ada apa saja. Yang pertama yaitu mengenai konsep perbandingan. Yang kedua yaitu definisi perbandingan. Yang ketiga yaitu skala. Yang keempat perbandingan senilai. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah perbandingan berbalik nilai. Lalu di sini kita akan memasuki subbab-subbab yang telah saya sebutkan tadi. Marilah teman-teman semua sebelumnya untuk menjawab kelima pertanyaan yang kami sajikan ya. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat melatih pemahaman kalian. Sebelum kami menjelaskan mengenai apa itu perbandingan. Jadi ini semacam hampir sama kayak pretest ya. Soal pertama yaitu, pernahkah kamu melihat pohon sawit? Soal kedua yaitu, di mana kamu pernah melihat pohon sawit tersebut? Soal yang ketiga yaitu, pohon manakah dari gambar yang lebih rendah? Soal yang keempat yaitu, pohon manakah yang lebih tinggi? Soal kelima yaitu, bagaimana perbandingan tinggi pohon yang rendah dan tinggi pohon yang atau ukuran pohon yang tinggi? Saya berikan waktu untuk menjawab mulai dari sekarang ya. Oke, jika kalian telah selesai pengerjaan soal di atas, maka kalian sukses dalam memahami konsep perbandingan. Sebelum kami jelaskan apa itu perbandingan. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam konsep perbandingan itu sendiri. Pada kehidupan sehari-hari, kalian pasti bertemu dengan masalah dan pengambilan keputusan yang membutuhkan perbandingan, baik kalian sadari maupun tidak kalian sadari. Masalah perbandingan sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian pernah melihat pohon sawit? Tahukah kalian bahwa pohon sawit memiliki ukuran tinggi yang berbeda? Pohon sawit yang memiliki ukuran yang rendah dapat dengan mudah diambil buah sawitnya tanpa menggunakan alat bantu. Berbeda tentunya dengan pohon sawit yang memiliki ukuran yang tinggi, sehingga pekerja tidak dapat mengambil buah sawit, maka perlu menggunakan alat bantu. Sehingga perbandingan adalah membandingkan dua atau lebih suatu subjek atau objek berdasarkan kriteria tertentu. Jadi pohon sawit yang rendah itu lebih memudahkan pekerja daripada pohon sawit yang tinggi. Kemudian definisi perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan dapat juga dinyatakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Perbandingan A ke B dinyatakan dalam A per B.
Perbandingan disebut juga dengan rasio. Perbandingan antara dua besaran atau lebih disebut juga dengan rasio. Syarat membandingkan adalah harus menyamakan satuan dan suatu perbandingan sebaiknya diubah ke bentuk yang paling sederhana. Seperti tadi ya, uraiannya hampir sama. Contohnya sekarang banyak kelereng Andi 50 buah, banyak kelereng Bagus 65 buah, sedangkan banyak kelereng Cahyo 45 buah. Tentukan yang bagian A perbandingan kelereng Andi dan Bagus, yang B perbandingan kelereng Andi dan Cahyo, yang C perbandingan kelereng Bagus dan Cahyo. Untuk penyelesaian yang A, perbandingan kelereng Andi dan Bagus adalah 50:6. Apabila disederhanakan yaitu 10:13. Kemudian yang B, perbandingan kelereng Andi dan Cahyo 50:45. Kalau disederhanakan itu 10:9. Kemudian yang C, perbandingan kelereng Bagus dan Cahyo adalah 65:45, yaitu 13:9. Sekarang kita akan membahas skala. Skala merupakan perbandingan ukuran atau jarak antara objek pada gambar dengan objek sebenarnya. Skala sering dimanfaatkan pada pembuatan denah lokasi, rancangan benda, dan peta. Skala dituliskan dalam bentuk seperti tersebut ya. Artinya setiap pada gambar atau denah mewakili pada jarak yang sebenarnya. Skala dirumuskan sebagai berikut. Bisa diamati ya. Untuk gambar tangan berarti itu yang ditanyakan. Seperti itu. Contohnya, pada sebuah peta tertulis skala 1:5.600.000. Jika jarak kota A dan kota B pada peta tersebut 3 cm, tentukan jarak sebenarnya antara kota A dan kota B. Seperti itu ya. Di situ juga sudah dijelaskan dengan sangat rinci bagaimana cara mengerjakan soal tipe yang seperti itu. Oke, jawabannya JS sama dengan JP dibagi S. Kemudian didapatkan hasil 16.800.000. Apabila disederhanakan 168 km jika dikonversikan ke kilometer ya. Oke, kemudian kita akan belajar mengenai perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah kondisi perbandingan yang terjadi jika nilai pada komponen pertama naik, maka nilai pada komponen kedua juga naik. Kemudian jika nilai komponen pertama turun, maka nilai komponen kedua juga turun. Perbandingan senilai dapat juga disebut dengan perbandingan seharga. Untuk ilustrasinya dapat diamati pada gambar di samping ya. Kemudian untuk rumusnya seperti itu ya teman-teman, juga bisa diamati. Saya kira cukup jelas ya dengan rumus-rumus tersebut. Sekarang kita masuk ke contohnya. Jika harga 5 liter BBM jenis pertama adalah 45.000, berapakah harga 13 liter BBM jenis pertama? Penyelesaiannya, harga 13 liter pertama akan lebih tinggi atau besar daripada harga 5 liter pertama. Maka kita dapat menentukan harga 13 liter pertama dengan menggunakan perbandingan senilai. Berdasarkan data pada soal dapat dituliskan sebagai berikut ya. Bisa diamati untuk pengerjaannya. Saya kira teman-teman semua sudah sangat paham ya. Nah, kemudian didapatkan hasil bahwa harga 13 liter BBM jenis pertama adalah 117.000. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang harus kalian kerjakan. Seorang pekerja pemungut biji sawit memiliki pekerjaan memungut biji sawit pada blok sawit tertentu sesuai jadwal setiap harinya.
Para pekerja diberikan upah 36.000 setiap 2 karung biji sawit yang dikumpulkannya. Kemudian, berapa upah yang diterima pekerja sawit jika ia dapat mengumpulkan 6 karung biji sawit? Kemudian, bisakah kamu memprediksi upah jika biji sawit yang terkumpul sebanyak 10 karung? Nah, oke, saya sediakan waktu untuk menjawab. Silahkan diamati. Baik, kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah suatu bentuk perbandingan yang apabila salah satu besaran yang diperbandingkan nilainya bertambah, maka besaran lainnya memiliki nilai yang semakin kecil. Untuk ilustrasinya dapat diamati seperti gambar di samping ya. Suatu perbandingan dikatakan perbandingan berbalik nilai jika dua perbandingan tersebut selalu tetap atau konstan walaupun perbandingannya itu dibalik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah satuan dari besaran tersebut. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Bisa diamati ya. Untuk contoh soalnya sekarang. Pada suatu hari, seseorang peternak memiliki 30 ekor domba dan mempunyai persediaan makanan selama 15 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor domba, maka berapa hari persediaan makanan akan habis? Dan untuk penyelesaiannya bisa diamati ya, seperti penyelesaian pada video di atas. 30 domba itu kan 15 hari, sehingga 25 domba itu kita ibaratkan Y, dimana 30 dikali 15 dibagi 25, seperti itu caranya. Kemudian didapatkan 25Y sama dengan 30 kali 15, sehingga Y adalah 30 kali 15 bagi 25 adalah 18. Jadi persediaan makanan akan habis selama 18 hari untuk 25 ekor domba. Itu. Jadi menurut kami secara singkat itu jika perbandingan yang senilai itu kalau misalkan nih semakin banyak kita makan maka perut kita semakin kenyang. Nah, jadi kan perbandingannya perbanding lurus. Nah, kalau berbalik nilai itu misalkan karena ini musim puasa ya, mau lebaran, sehingga kita itu sering berbelanja Shopee ya misalkan. Kemudian semakin kita banyak memesan baju atau banyak memesan kue, maka uang kita semakin berkurang, semakin habis. Nah, itu contoh perbandingan berbalik nilai. Oke. Sekarang kita masuk ya ke soal yang harus kalian kerjakan. Di sini Rara memiliki setoples coklat koin berisi 200 butir. Coklat koin tersebut akan dibagikan kepada teman-temannya. Dia mencoba membuat sebuah hubungan antara banyak anak dan banyak coklat koin yang akan diterima. Dia menulis pada tabel sebagai berikut. Bisa diamati ya tabelnya. Kemudian tentukan persamaan yang menunjukkan perbandingan banyak anak dan banyak coklat yang diterima. Berdasarkan penyelesaian tabel tadi menunjukkan bahwa semakin titik-titik maka semakin titik-titik. Kemudian soal yang terakhir yang harus kalian jawab. Mahat IAIN Kediri memiliki persediaan beras dalam jangka waktu 1 bulan untuk 40 anak. Jika pengguna Mahat bertambah 8 santri, maka berapa hari beras tersebut akan habis? Nah, jadi jangan lupa soalnya dikerjakan ya. Soal-soal interaktif tersebut dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan. Mohon maaf apabila ada salah kata
dari saya, dan juga banyak kendala ya hari ini karena juga posisi agak sakit juga. Semoga paham dengan video pembelajaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.